Wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Oke, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sehat semuanya ya? Sehat. Semuanya dalam lindungan Allah, diberi kesehatan selalu dan tetap semangat belajar di semester 2 ini meskipun dengan daring gitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dulu, baru nanti dilanjut matematika. Oke, sudah disiapkan buku pelajarnya? Sudah disiapkan? Silakan materi Indonesia halaman 28 bisa dibuka modul pelajar halaman 28 materi bahasa Indonesia hari ini. Sudah ya? Oke. Oke, nanti kita belajar materi tersebut. Apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang kalimat efektif. Oke ya. Coba Ustadz bisa share screen. Oke, sambil kalian lihat buku pelajarnya, bisa menyimak juga melalui PPT yang Ustadz share. Ya, sudah ada di layar kaca kalian. Oke, sebentar ya, yang kelas tilmida sebentar ya. Oke, hari ini kita akan belajar kalimat efektif. Insya Allah, Ustadz yakin sebelumnya, di kelas sebelumnya, kelas 4 atau kelas berapa, pastinya kalian sudah belajar membuat sebuah kalimat. Kalian sudah belajar membuat kalimat. Sudah pernah diajari apa itu huruf besar, apa itu huruf kecil. Ya, kapan menggunakan huruf besar, kapan menggunakan huruf kecil. Oke. Kemudian itu Ustadz sudah belajar juga diajari di kelas sebelumnya itu belajar tanda baca. Ya, masih ingat mungkin kapan harus tanda baca itu menggunakan titik, menggunakan koma, menggunakan tanda tanya, menggunakan kalimat tanda seru. Nah, insya Allah kalian sudah belajar tentang itu. Dan yang lebih sering juga kalian sering diajak mencari kata baku, kata tidak baku, gitu ya. Masih ingat nggak? Masih ingat hal-hal itu? Mencari kata baku biasanya sudah sering dilakukan, sudah sering kalian lakukan ketika dikasih teks sama Ustadz Ustadzah disuruh mencari mana kata yang itu baku, tidak baku. Misalkan kata apa ya, apotek, apa apotik, nah, seperti itu. Terus ada lagi ijazah atau ijazah. Nah, terus apalagi ya, izin apa izin yang benar, itu ya. Izin atau izin itu salah satu contoh kata baku mungkin yang dulu pernah kalian pelajari. Ya. Terus apa ya? Fotosintesis pakai V apa fotosintesis pakai F. Nah, itu adalah salah satu materi-materi yang nanti ada kaitannya dengan kalimat efektif. Yang nanti kaitannya dengan kalimat efektif. Tidak ketinggalan juga itu struktur kalimat. Ingat nggak? Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Ingat materi itu? Ya Ustadz, biasanya kalau bikin itu harus ada, bikin kalimat itu harus ada subjeknya, harus ada objeknya, harus ada keterangannya, seperti itu ya.
Oke, misalkan siapa yang ini kelihatan? Faristiko. Faristiko belajar matematika. Faristiko itu sebagai apa? Oh, subjek Ustadz. Belajar, predikat. Objeknya apa? Pelajaran matematika. Jadi hal-hal itu nanti akan sangat berkaitan dengan kalimat efektif. Coba bersama-sama lagi sama Ustadz. Yang pertama apa saja? Boleh Ustadz mic-nya dinyalakan semua. Sudah nyala semua. Apa saja bersama-sama yang berkaitan dengan kalimat efektif tadi apa saja? Objek. Objek, predikat berarti apa itu? Struktur kalimat. Susunan kalimat. Oke, nanti akan berkaitan dengan penggunaan kalimat efektif. Yang kedua, apa yang kedua? Subjek. Oh, sudah. Itu kaitannya dengan struktur kalimat, Mas. Subjek, predikat, objek, keterangan. SPOK. Biasanya gitu ya. Ayo, tadi. Ada 4 loh tadi. Apotik, apotek. Ijazah, ijazah. Izin, izin. Berarti itu terkait apa? Kata baku. Kata baku. Yang kedua, kata baku. Pinter. Terus yang ketiga, titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Apa itu? Berkaitan dengan tanda Kalimat. Tanda Kalimat. Baca. Iya, tanda baca yang ketiga. Yang keempat, berkaitan dengan, ayo, kurang 1. Halaman berapa, Us? Oh, belum. Iki masih mereview yang sudah kamu dapat. Huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf kecil? Besar. Kapital itu besar. Penggunaan huruf besar, huruf kecil. Nah, semua 4 hal tadi. Belum mulai. Semua 4 hal tadi itu apa guru? Kalimat efektif. Paham ya? Jadi kalian gali, ingat-ingat di memorimu materi-materi tadi untuk disambungkan ke materi hari ini, yaitu kalimat efektif. Slide-nya lagi, Ustadz. Oke, kalimat efektif. Lanjut, Ustadz. Apa itu sih, Ustadz, kalimat efektif? Slide kedua. Sebentar ya. Oke, kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Coba. Nah, silakan dibaca. Itu insya Allah sudah sama dengan yang ada di modul ya. Kalimat efektif adalah susunan kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Salah ini, kebahasaan. Maaf ya, itu salah. Kebahasaan. Secara baik dan benar. Namanya kalimat kan, kalimat itu terdiri atas beberapa kata atau tersusun atas beberapa kata. Jadi kalimat efektif yaitu susunan kata yang efektif. Efektif itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Secara baik dan benar. Itu ya. Susunan kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Ustadz, kalimat
tadi kan sudah susunan kata. Efektif itu sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar, yang baik dan benar. Nah, ini Ustadz, saya bingung kaidah kebahasaan itu yang gimana Ustadz, gitu ya. Ya, kaidah kebahasaan ini yang berkaitan dengan 4 hal tadi yang kita sebutkan di awal, yang sudah pernah kalian pelajari. Ya, kaidah kebahasaan tadi bisa berkaitan dengan penggunaan huruf besar, huruf kecil, penggunaan tanda baca, penggunaan susunan kalimat, struktur kalimat tadi, SPOK-nya, kemudian juga berkaitan dengan kata baku atau tidak baku. Itu 4 hal itu disebut atau termasuk dalam kaidah kebahasaan, aturan kebahasaan. Paham ya di sini ya? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Oke. Oke, kita slide selanjutnya. Nah, oke, sudah ya. Ya, oke. Nah, kaidah kebahasaan 4 hal tadi itu harus ada, harus masuk gitu loh. Harus masuk dalam sebuah kalimat efektif. Sehingga kaidah kebahasaan itu menjadi syarat dalam pembuatan kalimat efektif. Salah satu menjadi syarat penggunaan kalimat efektif. Oke. Nah, nanti kalau ingin membuat sebuah kalimat itu efektif, apa saja yang harus tertulis di situ? Kalimatnya harus seperti apa? Nah, ini. Yang pertama, kalimatnya harus sesuai dengan EYD. Di buku modul sudah ada ya. Di buku modul itu kalimat EYD itu apa? Apa maksudnya? EYD itu apa? Yaitu ejaan yang disempurnakan. Ya, ejaan bisa berkaitan dengan tadi penggunaan huruf besar, huruf kecil. Bisa berkaitan dengan baku tidaknya, kata tadi yang digunakan, dan bisa berkaitan dengan tanda baca. Nah, jadi syarat yang pertama ketika kalian membuat sebuah kalimat efektif yaitu harus sesuai EYD. Yang kedua, apa itu Ustadz? Yang kedua, sistematis. Sistematis itu berarti rapi, tersusun baik. Yaitu di sini Ustadz penjelasannya adalah memiliki unsur kalimat yang lengkap atau susunan kalimat yang lengkap. Ya, SPOK tadi ya, ada subjek, ada predikat, ada objek dan keterangan. Nah, ketika kalimat itu sudah tersusun, unsur-unsurnya ada subjek, ada predikat, ada objek dan keterangan, maka sudah masuk dalam syarat sebuah kalimat efektif. Bisa dikatakan kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang efektif, gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tidak boros. Oh, enggak uang saja ya yang apa ini harus tidak boros. Ternyata kalimat itu juga harus tidak boros. Kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz? Kan buku beli lagi kalau habis bisa. Tidak seperti itu ya maksudnya. Jadi tidak boros dan bertele-tele ini maksudnya kalimat yang kamu buat itu pasti ringkes gitu ya. Enggak bulet gitu ya. Ya, enggak bulet, kemudian tidak membingungkan yang membaca. Oke, yang keempat, tidak ambigu. Ambigu itu apa? Ya,
Ambigu itu kita ketika membaca kalimatmu itu tidak langsung sampai pesan yang ingin kamu sampaikan. Tidak langsung orang itu paham dengan apa yang ingin kamu sampaikan melalui kalimat tersebut. Tapi ketika orang-orang baca kalimatmu itu banyak penafsiran, banyak maksud gitu ya. Ustadz baca kalimatmu ini maksudnya A. Ustadzah yang lain membaca kalimatmu itu menjadi makna yang lain, mempunyai makna B gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Sehingga kalimat efektif yang terakhir syaratnya yaitu tidak menimbulkan makna multitafsir. Harus pasti yang kamu maksud, pesan apa yang ingin sampaikan dari kalimatmu itu menjadi maknanya hanya satu gitu ya. Oke. Sudah lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Oke. Setelah syarat-syarat tadi balik dulu ya ke syarat tadi itu ya. Nah, syarat kalimat efektif ini satu kesatuan, tidak boleh hanya mewakili EYD-nya saja sudah, yang lain diabaikan, tidak seperti itu. Kalimatku itu sudah sistematis, tapi EYD-nya enggak tepat, yaitu juga tidak menjadi kalimat efektif. Sehingga 4 syarat tadi sesuai EYD, sistematis, tidak boros, tidak ambigu, itu harus ada atau harus tampak pada kalimatmu semua. Kalau hilang salah satu, misalkan EYD-nya nggak kepake atau nggak tertuang di situ, huruf besar kecilnya itu nggak ada, semuanya besar, semuanya kecil gitu. Itu juga salah, gitu ya. Terus nggak sistematis, sudah EYD tidak boros dan tidak ambigu tapi tidak sistematis. Subjeknya nggak ono gitu ya. Misalkan tadi siapa Faris belajar matematika. Kamu membuatnya cuma gini, belajar matematika. Bingung nggak? Apa iki maksudnya iki? Sopo gitu ya. Siapa yang belajar? Jadi meskipun Farisnya itu sudah kamu nama orang itu huruf besar seharusnya depannya itu sudah besar, tapi tetap saja tidak termasuk kalimat efektif karena tidak sistematis. Paham ya? Jadi syarat keempat ini, empat-empatnya ini harus ada dalam sebuah kalimat tersebut. Sehingga kalimat tersebut dikatakan sebagai menjadi sebuah kalimat yang efektif. Oke, lanjut Ustazah. Oke, nah kalimat itu dikatakan tidak efektif bagaimana Ustadz? Tadi sudah Ustadz sedikit jelaskan ya. Nah, kalimat menjadi tidak efektif jika unsur kalimat itu yang SPOK tadi loh. Tidak lengkap, tidak tepat, tidak dan berlebihan. Itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Gitu ya. Tidak lengkap. Subjeknya nggak ono, itu juga tidak efektif. Tidak tepat, yang dimaksud tidak tepat maksudnya masih boros tadi, masih kalimatnya itu bertele-tele dan masih ambigu. Nah, itu juga tidak efektif. Kemudian berlebihan. Nah, berlebihan ini sering kalian dengar ketika orang-orang itu berpidato. Hadirin Bapak Ibu semua, gitu ya, berlebihan nggak? Yang kami hormati. Hadirin Bapak Ibu semua yang kami hormati. Sudah hadirin Bapak Ibu semua gitu ya. Itu juga namanya berlebihan. Cukup saja hadirin yang kami hormati. Hadirin kan bisa Bapak, bisa Ibu. Ya dah. Oke. Nah, kalimat seperti itu dikatakan kalimat tidak efektif. Oke, lanjut. Oke.
Oke. Nah, sekarang kita mencoba berlatih. Oke. Sudah di slide-nya Ustadz, itu ada beberapa contoh kalimat. 1, 2, 3 ya. Kudune 4 ya, kudune ini. Ya apa ya, nggak apa-apa lah. Oke, seharusnya lebih. Seharusnya kan ini. Oke, nanti setelah belajar ini kalian bisa ini apa? Mencoba. Oke, Ustadz kasih tugas. Alah, Ustadz kata ngasih tugas saya bulat gitu ya. Coba amati kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1 itu ada belajar di kelas. Di situ ada kata sunting, apa Ustaz sunting? Sunting apa suntik apa sunting gitu ya. Sunting itu membenarkan. Jadi yang Ustadz tampilkan itu belum efektif kalimatnya, jadi kalian sunting. Jadi kalian benarkan menjadi kalimat efektif. Karena ini kebetulan nomor 1 Ustadz kepingin absen nomor 1 dari kelas A, B, C, D. Siapa ya absen 1? Kelas A siapa Us? Absen 1. Oh, Abizar nggak ada. Kelas A, Azam. Kelas B, Asan. Ada ya Aksan ya. Kelas C siapa? Kelas C Mbak Ella. Kelas D Adelia. Yuk satu-satu. Yang sudah langsung nyalakan mikrofonnya. Mas Azam, Mas Asan, Mbak Ella, Mbak Adelia. Oh salah ya, lali. Kelas B Abdullah absen 1. Ya Allah, kelas C Dewi lali Ustaz ya. Mas Abdullah ada nggak hari ini? Keluar. Ya Mas Ahsan aja. Oke. Tetap Mas Ahsan ya. Karena Mas Abdullahnya izin tadi. Silakan boleh. Oh, baru datang. Loh, ya apa? Oh, keluar ya wes. Mas Ahsan silakan dinyalakan. Mas Azam juga mikrofonnya dinyalakan. Oh, Ustadz ini live-nya kan hanya kelas 5A 5B. Ini ada 2 ya. Cuman kalian aja yang kelihatannya tilmi-tilmida, tapi Ustadz di sini lihat semuanya ada di sini. Mbak Ella nyalakan, Mbak. Ya, Mas Abdullah nggak ada izin, diganti Mas Ahsan. Ya Mas Ahsan. Mbak Ella dinyalakan mikrofon dan videonya. Oke, siapa ini yang ya silakan. Azam silakan mikrofon dan video dinyalakan. Kamera dinyalakan. Beda kelas ya ini, tenang aja kalian bersuara nggak akan dengar yang tilmid. Yang tilmid juga gitu, kalau kalian bersuara nggak didengar tilmidah. Tenang aja, oke? Ya Mas Azam silakan. Kira-kira kali ya. Kira-kira yang pertama tadi kalimat Oke. Belajar di kelas Mas Azam. Ini apa kurang Mas Azam? Belajar di kelas. Oke. YD-nya apa, susunannya, strukturnya, huruf besar kecilnya, apa subjek predikat objeknya, apa ambigu, apa boros. Kira-kira kalimat pertama ini yang kurang efektifnya pada apanya Mas Azam? Kurang objek. Objek apa subjek?
objek itu barang. Jelas. Pelakunya Mas, namanya subjek apa objek ya? Yang melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaannya subjek. Oke, berarti ya boleh. Mas Hasan sudah gabung? Sudah nyala mikrofon? Ya, katanya Mas Azam subjeknya yang nggak ada. Menurut Mas Hasan bagaimana? Subjeknya yang nggak ada, Zat. Apa? Subjeknya yang nggak ada. Subjeknya yang nggak ada. Mbak Ella? Mbak Ella? Mbak Adelia? Oh ya Mbak Ella saja. Subjek. Bentar, yang tilmidah dulu Le. Ya sudah cukup ya. Yang tilmidah bisa mendengar ya jawabannya yang tilmid. Jadi kalimat pertama itu menjadi tidak efektif karena subjeknya nggak ada Ustadz. Itu belajar di kelas gitu toh. Bagaimana ya? Seharusnya boleh. Aksan belajar di kelas. Azam belajar di kelas. Ella belajar di kelas. Itu baru menjadi kalimat efektif. Boleh ya, itu pembenarannya boleh ditulis di buku tulis kalian. Belajar di kelas, kurang subjek. Yang benar menjadi dikasih subjek. Boleh Aufa, boleh Dinda, subjeknya boleh Azam, boleh siapa lagi ya, Awab gitu ya. Jadi kalimat nomor satu, ya kalimat nomor satu itu tidak efektif karena subjeknya tidak ada. Oke, lanjut sekarang yang nomor 2. Nomor 2 yang tilmidah, coba ada yang bisa mau membenarkan sambil tilmid juga mengamati kalimat nomor 2 loh ya. Ini gantian yang tilmidah dulu. Yang tilmid mungkin bisa nanti ngasih jawaban jika jawaban temannya salah atau menurutmu kurang benar, gitu ya. Yang tilmidah ada yang angkat tangan atau chat ingin menjawab nomor 2 itu benarnya bagaimana? Sunting kalimatnya bagaimana? Nomor 2 ini Ustaz bacakan. Arninda memasak pagi itu nasi goreng. Ini Ustaz bulet ini berarti yang tadi ya sudah syaratnya ada yang nggak masuk di sini. Ayo tilmidah ada yang chat atau Ustaz tunjuk saja yang tilmidah. Siapa Mbak? Oke. Absen 6, tanggal 6, absen 6, silakan. Mbak Arumi, silakan. Tilmidah dulu ya. Mbak Arumi, silakan dinyalakan mikrofonnya. Arninda memasak pagi itu nasi goreng. Ini kalimatnya tidak efektif. Efektifnya bagaimana? Ayo, yang tilmidah jangan malu-malu ya. Yang tilmid meskipun kamu bersuara, yang tilmid nggak dengar. Soalnya ini sudah beda kelas. Ya, tenang saja, oke? Ya. Loh, siapa Us? Arumi. Jangan lama Mbak, ayo Mbak. Waduh. Zahira. Zira ya Zira. Boleh Zira. Ayo langsung kalau diminta Ustadz tunjuk, langsung dinyalakan Mbak. Mbak Zahira.
Dinyalakan videonya juga Mbak Zaira. Mbak Zaira atau yang boleh mau ini nyalain. Alisa, Mbak Alisa. Ayo Mbak, boleh Mbak, silakan Mbak. Ayo Alisa. Enggak apa-apa, kalau ini dicoba saja. Enggak harus takut salah ya. Di sini salah enggak ada hukuman. Oke Mbak Alisa, silakan. Dinyalakan mikrofonnya Mbak, mikrofonnya belum nyala. Sudah. Oh, nomor 2 itu kalimat yang efektif, kalimat yang benar itu bagaimana? Jadi kamu benerin kalimatnya itu. Itu kan menurutmu bingung kan, Arninda memasak pagi itu nasi goreng. Nah, berantakan kan, masih apa tadi itu? Bulat-bulat, bertele-tele. Hilang. Ya, yang benar gimana, Mbak? Hah? Apa Mbak Alisa yang nggak keras Mbak Alisa? Oh, kalimatnya tadi apa? Nomor 2. Ya, Ustadz share lagi ya. Nah, oke, itu yang nomor 2, Mas. Mbak. Aninda memasak pagi itu nasi goreng. Coba ubah menjadi kalimat efektif. Sesuai 4 syarat tadi. Aninda memasak nasi goreng pagi itu. Boleh ya? Atau pagi itu Aninda memasak nasi goreng. Boleh nggak? Keterangannya di depan. Keterangan waktunya di depan. Boleh? Boleh ya? Pagi itu Aninda memasak nasi goreng. Aninda memasak nasi goreng pagi itu. Boleh, dua-duanya boleh. Oke, boleh ya. Jadi keterangan waktunya di belakang atau di depan itu boleh. Ya. Yang jelas tidak bertele-tele dan apa tadi berantakan tadi itu ya. Oke, sudah cukup. Jadi seperti itu. Nah, yang nomor 2 itu menjadi kalimat itu menjadi tidak efektif karena struktur kalimatnya atau susunan kalimatnya tidak benar. Ya, SPOK-nya enggak rapi itu. Jadi dia dikatakan sebagai kalimat tidak efektif. Oke, lanjut sekarang kalimat yang nomor 3. Oke. Banyak anak-anak bersepeda di depan rumah Andi. Gampang ini. Banyak anak-anak bersepeda di depan rumah Andi. Boleh tilmid atau tilmidah yang mau menjawab, yang mau memberi. Ya, siapa? Ayo, siapa lagi? Faras lah. Faras toh? Awap. Awap. Enggak usah. Oh, Ilyas ya, Ilyas. Saya Il. Ya, Ilya. Yo, Ilyas silakan. Andi, banyak anak-anak bersepeda. Ulangi. Di depan rumah Andi, banyak anak-anak bersepeda. Oke. Menurut Ilyas, di depan rumah Andi, banyak anak-anak bersepeda. Ada yang lain nggak? Boleh yang lain, tilmidah, boleh. Anak-anak. Angkat tangan namanya siapa? Zida. Oh, Zida. Awap. Ya, tilmidah ganti ya. Zida, Mbak Zida boleh dinyalakan.
Aku Ustaz, aku. Anak-anak wa Timilda. ya, Tirmidha. Anak-anak bersepeda di depan rumah Andi. Sudah Ustadz cukupkan 2 jawaban temanmu ya. Yang Mas Ilyas tadi di depan rumah Andi banyak anak-anak bersepeda. Itu jawabannya menurut Mas Ilyas. Menurut Mbak Zida, anak-anak bersepeda di depan rumah Andi. Siapa yang apa itu? Yang setuju dengan jawabannya Mas Ilyas? Enggak Ustaz, itu terlalu. Aku enggak Ustaz. Ya. Terlalu banyak Ustaz. Ya Ustaz. Oke. Siapa yang ini apa kubu setuju dengan jawabannya Mbak Zida? Aku Ustaz. Apa Ustaz? Hasan. Aku. Ya, lebih setuju ke jawabannya Mbak Zida ya? Loh, kok meneng? Awak. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Oke, Faras. Oke, Faras sekarang. Kenapa kamu kok setuju jawabannya Mbak Zida? Karena nggak terlalu banyak dan nggak bertele-tele kayak Mas Ilyas. Oh ya, yang harus dihilangkan kata banyak. Ya, berlebihan katanya gitu ya. Banyak, berarti kan jumlahnya lebih dari 1. Anak-anak, jumlahnya lebih dari 1 enggak? Ya. Kalau kita menyebutkan, Ustadz, anak-anak itu loh mainan di sana. Berarti yang kamu maksud anak-anak itu lebih dari 1 apa enggak orangnya? Ya, lebih dari 1 Ya, Ustaz. karena banyak, kata banyak dan kata anak-anak itu punya arti yang sama, yaitu menunjukkan jumlah lebih dari 1, maka seharusnya cukup menggunakan kata anak-anak saja. Tidak pakai kata banyak. Kata banyaknya dihilangkan. Karena langsung anak-anak bersepeda di depan rumah Andi. Yo, itu kan jawabannya Mbak Zida tadi, Sewap. Iya Ustaz. Oke, sip. Oke ya, seperti itu. Oh, ini Ustadz berarti kalimatnya ini ada kata yang berlebihan, sehingga harus dibuang gitu ya. Harus dihilangkan salah satu kata, yaitu kata banyak. Paham ya? Dari beberapa contoh ini yang kalian amati tadi, sehingga kalian kalau membuat kalimat yang seperti ini, oh iya, kalau gini kan salah gitu ya. Nah, harus kembalikan pada syarat 4 syarat tadi yang menjadi syarat menjadi kalimat efektif. Harus EYD, harus sistematis, tidak boros dan tidak ambigu, seperti itu. Contohnya yang ambigu? Awak pergi sendirian. Pergi kemana? Gitu ya. Pergi tok kan ambigu. Pergi kemana ini Ustaz? Pergi. Iya, gitu ya. Pergi sendirian kemana? Ya, gitu ya. Kalau pergi sendiriannya ke kamar mandi ya wis berno ya. Memang sendiri. Kalau pergi sendirian ke makam gitu kan baru gitu ya. Menakutkan. Ya, oke. Paham ya? Paham ya, materi? Oke, kalau semuanya menjawab paham, berarti Ustadz cukup Ustadz yakin kalian bisa dan memahami. Berarti sudah sanggup atau bisa menyelesaikan tugas dari Ustadz. Nggih. Nggih, leres nggih. 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 Sebelum Ustadz kasih tugas, ini ada share materi terakhir di halaman selanjutnya, Ustadz. Share. Oke, lagi Ustadz terakhir. Terakhir. Nah,
Jangan lupa ketika mempelajari kalimat efektif ini, tengok kata baku, pelajaran kata baku di buku tematik, di modul itu sudah ada ya, beberapa kosakata yang sudah Ustadz kasih contoh-contoh kata baku. Kemudian di buku modul tersebut juga ada ketentuan huruf kapital, sudah Ustadz kasih materinya di situ. Kemudian sudah ada ketentuan tanda baca. Oke. Silakan dipelajari sendiri contoh-contoh, kemudian aturan kapan boleh menggunakan huruf kapital, kapan tidak. Kemudian begitu juga pelajaran tanda baca. Silakan dibaca sendiri di modul tersebut, yaitu halaman berapa tadi ya, Ustadz lupa. Halaman 28. Nah, itu ada 3 materi ini sudah Ustadz kasihkan di situ, silakan dipelajari sendiri. Oke. Gila gitu gitu sih. Oke. Tugasnya adalah silakan dicatat tugasnya. Ya, tugasnya mengerjakan uji pemahaman halaman 33. Mek 5. Oke. Sudah ya? Ustaz, halaman 33 ya? Iya. Nanti kalian bikin kalimat itu menjadi sebuah kalimat efektif. Yang di situ kan belum efektif. Jadi kalian buat kalimat itu menjadi kalimat efektif. Nanti Ustadz kasih Google Form untuk menjawab masing-masing jawabanmu. Jadi langsung di situ Ustadz kasih kolom jawaban di Google Form nomor 1, 2, 3 dan sampai 5 tadi. Paham ya? Paham Ustaz. Enggak. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut matematika? Aku Ustaz. Ya boleh Mas Faras. Ini tugasnya halaman 33 terus difoto itu dah. 33 nanti Ustadz sediakan Google Form-nya. Jadi kamu buat kalimat efektifnya terlebih dahulu di buku tulis. Gitu ya. Nanti baru kamu tulis di Google Form-nya Ustadz. Tidak difoto ya. Ya Ustaz. Oke. Jazakumullah ya. Silakan disiapkan selanjutnya matematika Ustadz akhiri dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minum, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istirahat kan Ustaz? Ya, tapi tidak usah dimatikan Zoom-nya ya. Berapa menit Ustadz? Apa? Berapa menit istirahatnya? 15 kan Ustaz? Secukupnya ya. Nanti Ustadz mulai jam 9.35. Cukuplah kalau mau minum ke kamar mandi cukup ya. Oke, yang penting kamu jangan tinggal tidur Ustadz, oke? Wap awap. Nah.